Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak Sandi Fantika. Pada kesempatan kali ini, saya Nicholas, dengan teman-teman saya, ada Levina, ada Erika, dan ada Arupiatus Zahra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai data-data dan em, faktor-faktor apa saja yang diperkirakan bisa mempengaruhi kondisi gula darah seseorang atau diabetes. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Dan berikut adalah abstrak dari penelitian kami kali ini, analisis data kami kali ini, yaitu bahwa diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Jumlah angka kematian akibat dari penyakit diabetes ini terus meningkat setiap tahunnya. Nah, penyakit diabetes ini ditandai dengan tingginya kadar gula darah dalam darah seseorang. Kadar gula darah ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti berat badan, usia seseorang, dan tekanan darah seseorang. Kemudian kami ingin mengetahui apakah faktor-faktor tersebut memiliki hubungan dan korelasi terhadap kadar glukosa dalam darah. Kemudian kami melakukan analisis regresi dan korelasi terhadap data kadar glukosa, tekanan darah, BMI atau indeks massa tubuh, dan usia. Kemudian tujuan dari penelitian kami kali ini adalah mengetahui hubungan antara kadar glukosa dengan BMI atau indeks massa tubuh, kemudian mengetahui hubungan antara kadar glukosa dengan usia seseorang, dan yang terakhir mengetahui hubungan antara kadar glukosa dengan tekanan darah. Kemudian data yang kami gunakan, kami sadur dari sebuah tautan atau website di internet, dan berikut adalah sejumput dari data yang kami gunakan. Kami menggunakan data glukosa, yaitu kadar glukosa dalam tubuh seseorang. Kemudian kami menggunakan data tekanan darah atau blood pressure ini, kemudian BMI atau body mass index, dan yang terakhir usia. Ini adalah contoh data mentahnya, dan data yang kami gunakan sudah kami bersihkan dan dengan menghilangkan baris-baris yang mengandung unsur nol. Dan data kami ini bisa diakses di tautan berikut yang tersedia pada layar. Baik, berikutnya kami akan membahas mengenai statistika deskriptif. Jadi dari data yang tadi, kami mengambil informasi-informasi pentingnya dalam bentuk saringan numerik yang menunjukkan berbagai parameter distribusi. Ada ukuran pemusatan, misalnya kuartil atas, median, kuartil bawah, dan rata-rata. Ukuran penyebaran, ada range dan standar deviasi, kemencengan atau skewness, dan kelancipan atau kurtosis. Lebih jelasnya akan dilihat dari visualisasi data. Kali ini kami menggunakan sari grafik berupa box plot dan density plot. Pada data glukosa, melalui box plotnya bisa dilihat kuartil tengahnya sedikit lebih kecil daripada rata-ratanya. Berarti skewness-nya positif. Density plot juga menunjukkan skewness-nya yang positif dari persebaran datanya yang menumpuk di nilai yang lebih kecil dari rataan atau dapat disebut kencing kanan. Kurtosisnya juga lebih kecil dari 3, artinya distribusinya platykartik atau maksudnya dia lebih tersebar daripada distribusi normal. Pada data tekanan darah, hampir tidak terlihat perbedaan mean dan mediannya kalau dari box plotnya sendiri, karena perbedaannya sangat sedikit. Kalau dilihat dari density plotnya, dia mirip sekali dengan distribusi normal. Dari datanya juga skewness-nya hanya 0,14, yang sangat mendekati 0. Makanya bisa seperti itu. Berarti datanya banyak menumpuk di sekitar rataan. Walaupun sangat mendekati distribusi normal, sebenarnya dia masih sedikit menceng kanan. Maka dari itu nilai skewness-nya masih positif, dan kurtosisnya juga lebih kecil dari 3, berarti distribusinya juga platykartik. Pada data BMI, bisa dilihat pada box plot kuartil tengahnya sedikit lebih kecil juga daripada rata-ratanya, berarti skewness-nya positif, dan datanya agak menumpuk di nilai yang lebih kecil dari rataan. Jadi density plotnya menceng kanan dan kurtosisnya juga lebih kecil dari 3. Artinya distribusinya platykartik. Pada data usia, kali ini kuartil tengahnya jauh lebih kecil daripada rata-ratanya. Sehingga skewness-nya positif juga. Maka dari itu density plotnya menceng kanan dan datanya jauh lebih banyak yang di bawah rata-rata dibandingkan yang di atas rata-rata.
kurtosisnya juga lebih kecil dari 3. Jadi artinya distribusinya ini juga Takikertik. Selanjutnya, dari data-data yang diperoleh, kita akan lihat hubungannya melalui korelasi dan juga kita akan lakukan regresi terhadap variabel-variabelnya. Untuk korelasi sendiri, di sini kita akan melihat hubungan linear antara BMI atau indeks massa tubuh dengan kadar glukosa, kemudian hubungan linear antara usia dengan kadar glukosa, dan juga hubungan linear antara tekanan darah dengan kadar glukosa. Kemudian di regresi sendiri, untuk variabel responsnya kita menggunakan kadar glukosa. Sedangkan untuk prediktornya, kita gunakan BMI, usia, dan juga tekanan darah. Kemudian dengan menggunakan R, kita peroleh nilai estimasi dari parameter-parameter regresi, standar deviasi error, T-hitung, F-hitung, P-value, T-tabel, F-tabel, nilai korelasi, dan juga koefisien determinasi. Untuk nilai-nilainya bisa dilihat di tabel. Kemudian di regresi sendiri, kita akan melakukan pengujian parameter-parameter regresi. Untuk rumusan hipotesisnya, di H0 sendiri kita gunakan beta I sama dengan 0. Untuk H1-nya kita gunakan beta I tidak sama dengan 0, di mana I-nya adalah 0 atau 1. Untuk daerah penolakan H0-nya, yaitu T kurang dari minus T alpha per 2 V, atau T lebih besar dari T alpha per 2 V, di mana V-nya adalah derajat kebebasan, yaitu N-2. Kemudian dari model regresi yang diperoleh, kita lihat apakah model tersebut sudah cocok dengan data atau belum. Nah, di sini kita bisa melihat dari nilai koefisien determinasinya. Jika nilai koefisien determinasinya mendekati 1, maka modelnya akan semakin cocok dengan data. Sebaliknya, jika koefisien determinasinya mendekati 0, artinya model yang diperoleh tidak cocok dengan data. Untuk yang pertama, di sini kita akan melihat hubungan korelasi dan regresi antara BMI dengan kadar glukosa. Pertama, kita lihat nilai korelasinya, yaitu minus 0,0797458, yang mana nilai ini mendekati 0. Artinya, antara BMI dengan kadar glukosa hampir tidak memiliki hubungan linear. Kemudian, model regresi linear yang diperolehnya yaitu Y-topi sama dengan 159,3760 minus 0,4173X, di mana X-nya adalah BMI dan Y-nya adalah kadar glukosa. Kemudian kita peroleh juga nilai koefisien determinasinya, yaitu 0,006359. Di sini bisa dilihat kalau nilai koefisien determinasinya itu mendekati 0, artinya model yang diperoleh itu tidak cocok dengan data. Kemudian, untuk uji parameter regresinya sendiri, diperoleh untuk pengujian beta 0, T hitungnya adalah 9,045, di mana 9,045 itu jatuh di daerah kritis, artinya H0-nya ditolak, dengan demikian beta 0-nya tidak dapat diabaikan. Sedangkan untuk pengujian beta 1, diperoleh T-nya itu adalah minus 0,835, yang mana tidak jatuh di daerah kritis. Artinya H0 tidak ditolak, dengan demikian beta 1-nya dapat diabaikan. Kemudian, untuk melihat modelnya itu memadai atau tidak, kita juga bisa menggunakan uji F. Di sini diperoleh nilai F hitungnya yaitu 0,6976, yang mana kurang dari 3,92, yaitu F tabelnya. Artinya model yang diperolehnya tidak memadai. Kemudian di sini kita akan melihat hubungan antara usia dengan kadar glukosa. Pertama, kita lihat nilai korelasinya, diperoleh nilainya adalah 0,2432267, yang artinya masih terdapat hubungan linear yang searah antara usia dengan kadar glukosa, namun tidak erat. Kemudian, model regresi linear yang diperolehnya adalah Y-topi sama dengan 118,9278 ditambah 0,6883X, di mana X-nya adalah usia dan Y-topinya adalah kadar glukosanya. Kemudian diperoleh juga bahwa koefisien determinasinya adalah 0,05916, yang mana nilainya juga masih mendekati 0. Artinya model tersebut tidak cocok dengan data. Kemudian kita uji parameter-parameter regresinya. Untuk pengujian beta 0, kita peroleh nilai T-nya adalah 11,578, dan untuk pengujian beta 1, kita peroleh nilai T hitungnya adalah 2,618. Yang mana nilai keduanya ini jatuh pada daerah kritis, dengan demikian H0-nya ditolak.
maka kesimpulannya adalah beta 0 dan beta 1-nya tidak dapat diabaikan pada taraf signifikansi 0,05. Kemudian kita uji dengan uji F, diperoleh kalau F hitungnya itu adalah 6,854, yang mana lebih besar dari F tabelnya. Artinya model yang diperoleh memadai berdasarkan uji F. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan antara tekanan darah dengan kadar glukosa. Dari regresi dan korelasi yang sudah dilakukan, didapatkan nilai korelasi sebesar 0,11120076 yang mengindikasikan bahwa masih ada hubungan antara tekanan darah dengan kadar glukosa namun tidak erat. Model regresi linear yang didapatkan adalah Y-topi sama dengan 125,2180 ditambah 0,2635X, di mana X merupakan tekanan darah dan Y-topi merupakan kadar glukosa. Kemudian didapatkan juga koefisien determinasi sebesar 0,01237 yang mendekati 0 sehingga hubungannya juga tidak erat. Nah, didapatkan juga B0 dan B1, B0 tidak dapat diabaikan dan B1 dapat diabaikan berdasarkan nilai T hitung yang sudah dihitung. Kemudian berdasarkan penghitungan F hitung didapatkan pula apabila model tersebut tidak memadai. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kami menarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan nilai korelasi dan koefisien determinasi serta uji parameter dan uji kebaikan model, diambil kesimpulan bahwa yang pertama, tidak terdapat hubungan linear antara BMI dengan kadar glukosa. Adapun model regresi linear yang diperoleh adalah Y-topi sama dengan 159,3760 dikurang 0,4173X. Yang kedua, masih terdapat hubungan linear antara usia dengan kadar glukosa, tetapi tidak erat. Adapun model regresi linear yang diperoleh adalah Y-topi sama dengan 118,9278 ditambah 0,6883X. Yang ketiga, masih terdapat hubungan linear antara tekanan darah dengan kadar glukosa. Adapun model linear yang diperoleh adalah Y-topi sama dengan 125,2180 ditambah 0,2635X. Jadi, secara umum, model regresi linear sederhana kurang cocok untuk memodelkan hubungan antara BMI, usia, tekanan darah dengan kadar glukosa. Bisa jadi model yang digunakan haruslah melibatkan lebih dari satu faktor atau model yang digunakan seharusnya bukanlah model linear. Oleh karena itu, terdapat kesalahan pengambilan data sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan model yang diharapkan. Demikian presentasi yang dapat kami berikan atas apabila terdapat kesalahan baik secara perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih.